Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh dimungkinkan lagi bersama-sama dalam waktu teduh pagi dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 13 Maret 2025. Mari Bapak Saudara-saudara, kita siapkan firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 12. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Terima kasih penyertaan kasih Tuhan. Kami boleh dimungkinkan menikmati lagi hari baru karunia-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami lebih dalam firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 1b sampai 12 firman Tuhan menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku hanya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, hati-hatilah, Marea Komi. Ibu bapak saudara-saudara, kita seringkali mengatakan hati-hati kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain juga sering mengatakan hati-hati kepada kita. Ungkapan hati-hati ini berupa peringatan agar seseorang tidak lengah atau lebih waspada. Jika seorang akan berangkat menggunakan kendaraan, sering kita mengatakan hati-hati di jalan, dengan maksud ia lebih waspada agar selamat sampai pada tujuan. Ungkapan tersebut didasari oleh besarnya potensi kecelakaan, tabrakan, ataupun kelalaian. Rasul Paulus menyadari pula potensi jemaat di Filipi akan terpengaruh oleh para penyesat. Karena potensi itu ada, maka Paulus mengingatkan mereka berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang hanya menekankan hal duniawi. Paulus menyebut mereka sebagai anjing, pekerja yang jahat, penyunat di ayat 2. Paulus menekankan bahwa ia sendiri telah meninggalkan hal-hal lahiriah yang dahulu dibanggakannya. Ia sendiri telah melihat kebenaran dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tujuan hidupnya bukan lagi pada pujian atau keuntungan duniawi. Paulus telah melihat tujuan baru, yaitu mengenal Yesus Kristus
dan kuasa kebangkitan yang menuntun pada keselamatan. Ia mau semua orang berhati-hati kepada para penyesat yang hendak mengacaukan tujuan iman mereka. Ibu bapak saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita semua juga diingatkan untuk terus waspada. Kita tidak boleh ceroboh atau mudah terpengaruh oleh para penyesat. Berhati-hati adalah ungkapan yang harus selalu menjadi pengingat bagi kita. Tujuan kita bukan pada hal-hal duniawi, melainkan hidup berpusat pada Kristus. Amin. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami, kebenaran firman-Mu. Boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam jalani kehidupan ini. Hidup kami terus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Dalam pesiarahan hidup hari ini, dalam perjalanan kami, pekerjaan, usaha, aktivitas, dan tanggung jawab, kami mohon lindungan kasih dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini, pemimpin kami, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Tuhan, berkati mereka semua. Berkati umat Tuhan dimanapun yang saat ini menderita sakit penyakit, jamah dan pulihkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai Tuhan sadarkan. Bahkan kami berdoa, ya Bapa, untuk anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang mereka. Berkati dalam pendidikan, arahkan mereka dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Kiranya mereka senantiasa diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa, ya Bapa, untuk umat Tuhan dalam seluruh perjalanan-perjalanan kehidupan mereka. Kiranya kasih-Mu melingkupi mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab hari ini. Kami bersyukur yang berulang tahun Bapak Lukas PMB 13 Maret. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan juga selalu bersyukur di hadapan-Mu. Dimanapun umat Tuhan juga berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Tuntunlah hidup kami hari ini, kami bisa lewati dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi Tuhan.